Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Bela Negara. Yang terhormat Bapak Adrezo dan Bapak Radinal, selaku dosen pengampu mata kuliah kecerdasan buatan. Pada kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan dua contoh studi kasus menggunakan dua metode yang berbeda. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Namira Wayuni Putri Asmadi dengan NIM belakang 120, Rianisa Aziza Putri dengan NIM belakang 134, Sukmaini Dewi Azara dengan NIM belakang 140, Syauki Kosi Hidayat dengan NIM belakang 141, dan Andira Yunita dengan NIM belakang 147. Baik, studi kasus yang pertama yaitu menggunakan metode Minimax. Algoritma Minimax merupakan algoritma yang digunakan untuk menentukan pilihan dengan tujuan memperkecil kemungkinan kehilangan nilai maksimal komputer. Prinsip dasar pada algoritma Minimax ini adalah jalur yang akan dipilih merupakan jalur maksimum yang akan menghasilkan nilai maksimum di jalur tersebut. Dan saat lawan yang akan bermain akan meminimalkan nilai komputer. Selanjutnya ada contoh soal dari Minimax yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ini adalah merupakan penyelesaian dari soal yang sebelumnya. Pertama itu kita menentukan level 0 pada not A yang membutuhkan nilai maksimal, level 1 B dan C membutuhkan nilai minimal, level 2 D, E, F, G membutuhkan nilai maksimal, dan level 3 H, I, J, K, L, M, N, O itu membutuhkan nilai minimal. Pertama, kita masuk ke proses di level 3 yang membutuhkan nilai minimal. Yang pertama, H dengan mendapatkan nilai 9, terus not I mendapatkan nilai min 6 karena min 6 lebih kecil dibandingkan 5. Not J mendapatkan nilai 1 karena 1 lebih kecil daripada 7. Not K mendapatkan nilai 2 karena 2 lebih kecil dari 6. Dan L mendapatkan nilai min 3. M mendapatkan nilai 2 karena lebih kecil daripada 3. N mendapatkan nilai min 4 karena lebih kecil daripada min 1, dan O mendapatkan nilai 1 karena lebih kecil dibandingkan 8 dan juga 5. Proses selanjutnya ialah di level 2 nih. Level 2 itu ada D, E, F, G, di mana membutuhkan nilai maksimal. Yang pertama, not D mendapatkan nilai 9 karena lebih besar dibandingkan min 6. Not E mendapatkan nilai 2 karena lebih besar daripada 1. Not F mendapatkan nilai 2 karena lebih besar dari min 3. Dan not G lebih besar mendapatkan nilai 1 karena lebih besar dibandingkan min 4. Selanjutnya kita masuk ke level 1, yang mana B dan C. Membutuhkan nilai minimal. Yang pertama, B ini mendapatkan nilai 2 karena 2 lebih kecil daripada 9, dan not C mendapatkan nilai 1 karena lebih kecil dibandingkan 2. Yang terakhir, not A, yaitu level 0 yang membutuhkan nilai maksimal. Kita dibandingkan 2 dan 1 yang mendapatkan di A itu adalah 2 karena 2 lebih besar dibandingkan 1. Jadi, utility function dari pohon ini bernilai 2. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah studi kasus kedua. Boleh next. Sebelumnya akan dijelaskan metode fusi. Nah, jadi logika fusi merupakan logika yang memiliki nilai samar antara benar dan salah dan berada di antara nilai 0 dan 1. Biasanya logika fusi digunakan untuk menerjemahkan besaran yang dapat diekspresikan dengan bahasa dan digunakan untuk memecahkan sistem yang rumit. Nah, metode yang digunakan pada studi kasus ini ialah fusi Mamdani, yaitu terdapat aplikasi fungsi implikasi menggunakan min, sedangkan untuk komposisi aturan yang menggunakan metode max. Boleh next? Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Untuk perusahaan ABC akan memproduksi makanan kucing dengan jenis rasa yang baru. Berdasarkan data 1 bulan terakhir, permintaan terbesar mencapai hingga 4.500 kemasan per hari, dan permintaan terkecil sampai 1.000 kemasan per hari. Persediaan barang yang ada di gudang paling banyak 700 kemasan per hari,
dan paling sedikit 230 kemasan per hari. Dikarenakan perusahaan tersebut masih memiliki jumlah SDM yang masih sedikit, maka hanya mampu memproduksi barang maksimum di kemasan per hari dan untuk diefisienkan SDM yang ada, maka perusahaan diharapkan produksi minimal 1.500 kemasan. Apabila produksi tersebut menggunakan aturan materi sebagai berikut. A1, if permintaan naik dan persediaan banyak dan produksi barang bertambah. A2, if permintaan naik dan persediaan sedikit dan produksi barang bertambah. A3, if permintaan turun dan persediaan banyak dan produksi barang berkurang. 4, if permintaan turun dan persediaan sedikit dan produksi barang berkurang. Lalu pertanyaannya adalah berapa banyak kemasan makanan kucing dengan jenis rasa yang baru yang harus diproduksi dengan metode Sakamoto jika jumlah permintaannya sebanyak 3.200 kemasan dan persediaan di gudang masih 350 kemasan. Baik, pertama-tama mencari nilai keanggotaan permintaan. Untuk naik itu 3.200 dikurang 1.000 dibagi dengan 4.500 per 1.000 sehingga menghasilkan 0,63. Dan untuk turun 4.500 dikurang 3.200 dibagi 4.500 per 1.000 dikurang 1.000 hasilnya 0,37. Untuk nilai keanggotaan persediaan untuk yang banyak itu 3.500 dikurang 2.300 dibagi 700 dikurang 2.300 hasilnya 0,26. Dan untuk sedikit itu 700 dikurang 3.500 dibagi 700 dikurang 230 sehingga hasilnya 0,74. Kemudian untuk nilai keanggotaan produksi untuk yang bertambah Z dikurang 1.500 dibagi 6.000 dikurang 1.500 sehingga Z itu sama dengan alfa dikali Z maksimum dikurang Z minimum ditambah Z minimum. Dan untuk yang kurang itu rumusnya menjadi Z dikurang Z sama dengan Z maksimum dikurang alfa dikali Z maksimum min Z minimum. Kemudian mencari aturan A1. Pertama-tama mencari alfa satunya terlebih dahulu dengan mencari nilai minimal antara 0,63 dan 0,26. Didapatkan 0,26. Kemudian menghitung Z1-nya dengan rumus alfa 1 dikali Z maksimum dikurang Z minimum ditambah Z minimum. Sehingga hasilnya 2.670. Next. Kemudian menghitung untuk aturan A2, mencari alfa 2-nya didapatkan 0,63, kemudian rumusnya Z2 sama dengan alfa 2 dikali Z maksimum dikurang Z minimum ditambah Z minimum menghasilkan 4.335. Dan untuk A3 dicari juga alfa 3-nya didapatkan 0,26. Kemudian rumusnya yang Z3 sama dengan Z maksimum dikurang alfa 3 dikali Z maksimum min Z minimum. Hasilnya 4.830. Dan aturan A4 dicari alfa 4-nya juga menghasilkan 0,37 dan rumus Z-nya masih sama seperti yang A3 yang menghasilkan Z4-nya 4.335. Kemudian mencari nilai Z-nya dengan rumus alfa 1 dikali alfa 2. Alfa 1 dikali Z1 ditambah alfa 2 kali Z2 ditambah A3 kali Z3 dan ditambah A4 kali Z4 dibagi alfa 1 ditambah alfa 2 tambah alfa 3 dan alfa 4 sehingga Z-nya menjadi 4.135. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.